saya akan menerangkan tentang bagaimana melakukan agregasi dari database yang asalnya 175 sektor menjadi beberapa sektor. Yang pertama harus ada beberapa tahap, ya. Ada beberapa tahap. Tahap satu itu Anda mendownload file zip dari website. Satu. Nah, ini adalah zip yang ada di website. Kemudian tahap 2, Anda mengekstrak file zip tadi ke menjadi folder agg, ya. Nanti isinya ini. Oke. Nah, ini isinya. Kemudian langkah berikutnya adalah menyusun agregasinya. Nah, agregasinya itu pertama disusun di aggregation XLSX. Nah, oke, Anda buka. Nah, di sini saya sudah siapkan beberapa yang harus Anda ada rubah, ya. Jadi pada intinya ini adalah nama set yang komplit. Ini 175 kalau ke bawah lihat, ya. Nah, ini. Jadi ada tiga set yang harus diagregasi. Pertama set commodity, kemudian set industri, dan set user atau USR. Karena com dan in sama, jadi sebenarnya ini semua sama. Nah, com ini adalah yang lengkapnya. Kemudian yang acom itu adalah yang agregatednya. Jadi kalau Anda lihat, kalau yang padi yang ini ada 175 kan? Kalau Anda lihat ini 175 tuh, kalau Anda lihat count, ya. Count ini dia ada 175. Kalau yang ini itu ada 39, ya. Ada 39. Lihat, ya, 39. Oke. Nah, ini adalah petanya MCOM ini. Oke, lihat petanya. Jadi artinya yang padi ini di Acom yang dari 39 itu apa saja isinya dari 75. Ya, kalau di sini kelihatan padi ini ya padi gitu. Terus crops. Nah, crops ini apa aja? Ya crops ini ya ini. Tuh. Oke. Nah, jadi Anda harus memetakan masing-masing dari 175 ini itu kemana di yang 39 sektor. Itu salah satu caranya. Oke, nah saya akan membuat contoh, misalkan ingin melakukan agregasi menjadi supaya yang sederhana aja, ya. Misalkan saya ingin menggabungkan semua agriculture ke dalam satu sektor, ya. Kemudian menggabungkan jasa ke dalam satu sektor. Oke. Atau gini aja supaya lebih gampang. Jadi kita ingin memisahkan soybean. Jadi saya ingin memisahkan soybean menjadi terpisah. Jadi saya ingin pisahin soybean, ya. Nah, kalau saya ingin memisahkan soybean terpisah, berarti si soybean ini harus dipindahkan ke sini menjadi terpisah di map, gitu, ya, soybean. Oke. Selain itu, saya ingin menggabungkan semua sektor agriculture menjadi satu kecuali soybean. Jadi ini saya akan namakan agriculture, agri, gitu, ya. Oke. Jadi saya ini semua kasih peta akan menjadi agri, termasuk estate crop misalkan, ya. Ini saya jadi agri. Oke, nah sekarang ini semua agri. Ya. Nah, itu langkah pertama. Langkah selanjutnya adalah sekarang jadi berapa nih sektor yang akan diagregasi? Oke, gampang. Jadi kita copy aja ini semua yang 175 ke sini. Nah, ini masih 175 kan? Ya enggak? Oke. Kemudian kita delete duplicate. Jadi klik data ini di sini, data. Kemudian remove duplicate. Kita remove duplicate. Continue with the current selection, kemudian remove duplicate. Oke. Nah, 173 duplicate value found and remove 38 unique value remains. Berarti sekarang kita punya 38 sektor.
Apa itu isinya? Ya ini agree, soybean, sisanya yang lain. Gitu. Oke. Langkah selanjutnya adalah melakukan hal yang sama untuk in dan user. Karena ini sama, kesininya semua sama, berarti kita tinggal copy aja. Jadi ini tinggal kita copy, sini, ya copy. Kemudian kita pindahkan ke sini, karena sama, ya, com sama in. Nah itu. Nah, yang untuk user itu agak sedikit berbeda, ya. Karena untuk yang user itu kita harus kopinya satu-satu. Kita copy mapnya dulu, map yang ini kita copy. Nah ini. Terus kita copy yang yang mapnya dulu. Kita harus hati-hati karena ini bukan 175, ada tambahan lagi ini. Final demand 1 2 3 4. Jadi yang kita copy ininya doang. Oke. Kemudian kita copy Ctrl V. Nah, ini jadi sekarang ya seperti itu. Nah, kemudian A usernya kita copy dari sini. Kita copy dari sini. Ini delete dulu aja ya, delete. Kemudian si A usernya kita copy dari sini. Sudah. Nah, kemudian yang sisanya final demand-nya kita ambil dari sini. Copy sini. Oke, jadi sini. Ya. Jadi sekarang kita punya industri agriculture itu 38. Kemudian ini juga sama 38. Ini 42. Oke. Oke, nah langkah selanjutnya adalah setelah ini kita selesai, kita save. Ya, kita save. Setelah kita save, kemudian kita buka file yang namanya agsubhar. Oke, tolong perhatikan baik-baik, stepnya tidak boleh ada yang kelewat. Langkah yang pertama adalah kita merubah size dari 3 header ini. ACOM, AIND, AUSER. Asalnya 39 menjadi 38 ya. Ini kan jadi 38 nih. Ini kan sektornya jadi 38 tuh. 38 ya. Ini 38. Caranya gimana? Caranya klik ini, kemudian edit, change size. Ganti menjadi 38. Oke. Lakukan hal yang sama untuk AIN. Edit, change size, 38. Nah, untuk yang user juga, tapi bukan 38. Ya, 38 ditambah final demand. Ya, nah ini. Berarti dia ada 42. Berarti kita change size jadi 42. Oke. Ya. Nah, kalau udah maka kita masukkan agregat komoditi yang baru. Kita akom dulu, kita buka, kemudian kita copy ini. Yang udah 38-nya kita copy, Ctrl C, pindahin ke sini, kita paste. Nah, sekarang udah ada soybean kan di sini. Itu untuk ACOM, lakukan hal yang sama untuk AIN, paste. Nah, sekarang tinggal yang user. Nah, yang user nggak bisa, karena yang user size-nya berbeda kan, lebih banyak. Jadi kita masuk ke Excel, kemudian kita masuk ke user yang ini, kita copy, 42, kita paste di sini, 42. Jadi dia termasuk di dalamnya adalah final demand. Oke, ya. Itu langkah pertama. Langkah kedua, ada 3 langkah ya. Langkah kedua, itu kita ganti map-nya. Map-nya ada 3. MCOM, MIND, MUSR. Nah, MCOM kita ganti di sini, yang sudah ganti di sini adalah, nah ini MCOM, kita copy MCOM-nya, kita paste ke sini. Ya, oke. Jadi agree sekarang. Lakukan hal yang sama untuk MIN, kita copy di sini, Ctrl V. Yang user juga sama, cuman user dia berbeda, dia harus pindah ke Excel dulu, ngambil yang M user yang ini. Oke. Kita copy di sini. Nah, itu langkah kedua sudah selesai. Langkah terakhir, langkah ketiga adalah karena size-nya tadi sudah berubah, maka si map ini label name-nya harus dirubah. Nah, yang ini nih, map ini. Ini sama ini. Nah, kita satu-satu, kita labelnya rubah, change header or name. Nah, yang ini dirubah menjadi 38 karena sekarang kan size-nya 38. 38. Oke. Kemudian yang ini juga kita change label 39 jadi 38.
Kemudian yang user juga change menjadi berapa tadi? 42. Oke. Nah, lengkap sudah mengedit dari Agsubhar. Kita save, jangan lupa. Oke. Step terakhir sekarang adalah melakukan agregasi tersebut. Kita harus lakukan di DOS. Oke. Jadi caranya masuk ke DOS, mendingan gini aja, mendingan masuk ke WinGem dulu. WinGem kan, Anda tahu WinGem ya. Nah, gitu WinGem. Nah, di sini ada WinGem ya. Kemudian change ke directory di mana agregasi tadi Anda lakukan, yaitu di ag kan, ya, di ag. Oke. Nah, di ag. Kemudian masuk ke file, di sini ada cell to DOS in working directory. Nah, berarti kita ada di DOS di sini. AGG, lihat nih, udah di AGG kan. Nah, ini berarti kita ada di sini. Oke, ada di sini. Ya. Sekarang kalau kita buka ag mode, ya ini masih 39 sektornya dan soybean tidak ada di sini kan? Ya enggak? Nah, sekarang kita mau bedain. Kita tutup, kemudian kita masuk ke DOS, kita ketik run agg. Enter, udah selesai. Sekarang kita lihat udah benar belum? Nah, udah benar itu kita masuk ke sini. Sekarang buka ag mode-nya udah 38. Itu udah benar, udah 38 di sini, soybean-nya sudah ada di sini. Ya. In-nya dia sudah soybean-nya ada di sini. Kemudian ini juga soybean-nya ada di sini dan user-nya juga sudah usernya kita cek sudah ada soybean-nya di sini. Begitu kira-kira caranya. Mungkin kalau Anda mau menggunakan data ini ke dalam model, Anda copy agmod yang sudah Anda udah bikin tadi dan agset tadi hari ini kita copy, masukin ke folder di mana model tersebut ada, ya. Supaya itu yang dipakai. Contoh misalkan kalau kita pakai yang model misalkan exercise 1, ini model. Nah, ini tinggal copy aja di sini. Nanti dia akan menggantikan agset.har ya. Copy and replace dan juga agmod.har copy and replace yang ada. Nah, sekarang data Anda sudah menggunakan data yang baru yang diagregasi sesuai dengan keinginan Anda. Itu kira-kira. Terima kasih. Kalau masih salah atau bingung, silahkan Anda bisa email Pak Hermanto. Terima kasih.